Wa minal maklumi lan iku tetep setengah saing perkara kang den weruhi annahu tawi temen sune kelakuan yukot wakwa teman-teman temi bapa ikhtilafu perbedaan pendapat fil furu'ing dalam pira-pira fikih baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan tetep ing dalam antarane sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa hum mutawi ashabi khairul ummah adil ya bagus-bagus umat. Kalau terjadi perbedaan pendapat satu ulama dengan yang lain, itu sudah wajar, bukan hanya wajar, sangat wajar. Tapi akidah tidak akan pernah berbeda. Dan perbedaan itu kalau didasari dengan ikhlas, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dalam masalah furu' itu biasa semenjak dulu. Dalam menafsiri apa yang ada di dalam hadis, itu biasa, beda. Termasuk Mbak Yai Wahab kali Mbak Yai Bisri itu sering berbeda di dalam pendapat. Di antaranya pernah Mbak Yai Bisri Samsuri niku mengamalkan fikih niku secara tekstual, wenceng. Tapi kalau Mbak Wahab itu kontekstual, nanti tidak secara teks tapi diambil dari esensinya. Di antaranya suatu hari orang dua ini Mbak Yai Hashim, Mbak Yai Bisri Samsuri dengan Mbak Yai Wahab Hasbullah naik kendaraan dalam rangka bepergian. Mbak Yai Wahab dulu sugih, kaya raya. Hartanya digunakan untuk pengorbanan NU. Lalu ketika di tengah-tengah perjalanan merasa lapar, Mbak Yai Wahab menyuruh supirnya untuk berhenti. Stop di warung, ada warung, stop. Akhirnya Mbak Yai Wahab dengan supirnya turun makan di warung dengan tertutup. Mbak Yai Bisri Samsuri berpedoman bahwa makan di warung itu tidak punya muruah. Kan termasuk muruah nih kok kiai makan di warung enggak muruah, enggak punya harga diri. Akhirnya beliau enggan untuk ikut makan di warung. Mbak Yai Wahab setelahnya dahar bilang kepada warungnya, "Bu, tolong dibungkus satu bungkus." Setelahnya supir dan Mbak Yai Wahab dahar, terus dibawa bungkusannya, diberikan kepada Mbak Yai Bisri Samsuri, ada di dalam mobil. Lalu setelah beliau buka di dalam mobil disuruh berangkat. Saya berangkat, supir berangkat, ayo berangkat. Akhirnya Mbak Yai Bisri Samsuri dahar di dalam mobil sambil berjalan. Lalu baru usil Mbak Yai Wahab, lebih baik mana makan duduk dengan tertutup dengan makan sambil berjalan. Lah, Mbak Yai Bisri diam saja nggak jawab. Loh, macam itu loh. Itu sudah mulai dulu perbedaan-perbedaan yang semacam itu. Wong dalam zaman sahabat yang beliau khairul ummah saja selalu berbeda pendapat. Fama khadoro fama khosoma akhadun minhum akhadan, tapi nggih ngoten, walaupun berbeda pendapat, fama khosoma mongko ora madoni sapa akhadun minhum saing ashab akhadan wong siji, ndak ada yang saling olok-mengolok, saling menyalahkan, membid'ahkan, mengkafirkan, ndak ada. Sudah biasa. Di dalam Rasulullah mengatakan
kamu nanti akan sholat dipakai, asar dipakai. Wah itu nanti jauhi kanjeng Nabi itu ternyata sahabat terbagi menjadi 3. Yang satu kita sudah sholat di sini, nanti asar sudah di sana. Nanti sekarang sholat di sini, jadi nanti sampai di sana asar. Nah, tapi sholat di jalan saja. Yang satu enggak, kita enggak usah sholat di sini, tapi di asar di sana. Cepatkan saja berangkat, cepat. Nah, yang satu, wis kita jamak takhir saja di sana gitu. Tenang tapi nanti jamak takhir di sana. Nah, ini ternyata berbeda. Dawuh persis satu tapi mengambil keputusan berbeda. Kanjeng Nabi juga diam. Jika pernah terjadi ada 12 pantan yang diutus oleh Rasulullah untuk dakwah, sebagaimana hadis Bukhari. Lalu 12 orang itu masuk di dalam masuk pada perkampungan, minta hidangan pada orang kampung itu, tidak dikasih hidangan. Akhirnya dia kelaparan dan istirahat di tempat pengistirahatan seperti musola sama lapar. Dan akhirnya kepala sukunya itu ditutup tunggeng. Lalu sahabat yang 12 tadi itu didatangi oleh orang-orang yang menjadi utusan kepala suku. Ternyata diobatkan apa di mana-mana kan, apa saja digunakan ngobati nggak sembuh-sembuh. Dia minta suwuk niku bahasa Arab ruqyah. Orang yang tidak paham kalau ruqyah syariah itu nggak apa-apa, lek suwuk niku musyrik, lek dukun niku musyrik. Nah, tapi lek di ruqyah nggak musyrik. Apa ya padha, apa bedanya ngoten lho. Wong bahasa Jawa ni suwuk, bahasa Arab ruqyah. Seperti kenduri niku bid'ah, lek walimah ndak. Maklimah itu maknanya kenduri. Aneh. Terus sahabat bilang, saya mau mengobati kalau dikasih kambing 30. Akhirnya setelahnya lobby nego, jadi bahwa kalau sembuh dikasih kambing 30. Dan ternyata disuwuk, dirapyu, bacakan Fatihah, sembuh. Lah niku lek wis keluwen ngono nanti ana wong njaluk uruk, njaluk apa ngono wae iki. Enek no jalannya. Setelahnya sembuh, sahabat jadi geger. Yang satu, ayo dipangan halal ini. Kita enggak. Nah, halal ini ikhlas diberikan kepada kita, itu ikhlas. Dia dikasih kok, enggak apa-apa. Yang satu enggak, saya enggak berani. Kamu itu menjual Quran. Wala tastaru bi ayati la tsamanan qalilah. Masa? Wah, dia Fatihah minta gaji, minta kambing 30, enggak boleh. Yang satu, saya enggak berani sebelum saya sampaikan kepada Rasulullah. Dan betul setelahnya sampai kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Si enek sampile, aku kayakno." Oh, berarti boleh. Ya dengeriku. Nah, makanya ada masalah apapun bacakan Fatihah. Biar Fatihah itu iltiham, menyatu pada dirimu, rutinilah Fatihah minimal 41 kali. Satu hari satu malam, kalau bisa 313 setiap hari satu malam, enggak lama. Insya Allah menyatu, apapun yang kau bacakan Fatihah bisa mengalahkan semar mesem,
jaran goyang wis entekne kabeh. Semar mesem jalan goyang, puter giling dan lain sebagainya. Ngoten. Fatihah to. Karo akhirnya surat Ali Imran ini ku lillahi ma fis sama surat Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wala adalan ora musuhi sapa akadun wong siji walaupun beda pendapat tapi tidak pernah memusuhinya seperti Sayyidina Abu Bakar. Kalau perbedaan antara nih di dalam asobah bapaknya mati terus meninggalkan akun karo jad yang dimenangkan yang mana? Cara Abu Bakar yang dimenangkan jad, tapi cara Zaid bin Sabit yang dimenangkan akun. Lebih dahulu perlu ditegaskan keliru. Lek cara Zaid bin Sabit dimenangkan jad, kalau cara Abu Bakar dimenangkan akun. Makanya setelahnya ayah siapa yang jadi wali? Mazhabnya Abu Bakar mbahnya, saudaranya. Tapi Zaid bin Sabit kakeknya. Dan Imam Syafi'i pendapatnya cocok dengan Zaid bin Sabit. Walana sapalana orang bangsa akan coba ahadun wong siji ahadan wong siji ana la khotoin maring keliru wala kusyurin lan ora cupet. Tidak pernah mengatakan keliru kamu atau kusyurin. Kusyurin itu bahasa Inggrisnya dungu, dungu, ngerti dungu? Apa dungu? Goblok ngono. Wala kusyurin cupet niku goblok. Wa kadzalika kono wa qalik tilaf wa qatmi ba balik tilafil furu'in dalam furu' bainal Imam Abi Hanifah wal Imam Malik radhiyallahu anhu fi masaila dalam beberapa masalah kasiratin kang akeh. Cara Imam Malik kawin itu tidak perlu butuh saksi tapi butuh wali. Nanti setelahnya diakati oleh wali cukup kita umumkan, kita iklankan, kita iklan. Iklan itu woro-woro. Tapi menurut Abu Hanifah nikah itu tidak perlu butuh wali tapi cukup saksi. Karena manusia itu punya hak itu untuk mengatur dirinya sendiri. Ayo beliau ada dua arba'ata asyarah. Ya bluhu kang tumeka apa ada dua milangane masail arba'ata asyarah alafin ing 14.000 takriban fi abwabil ibadah. Abu Hanifah dengan Imam Malik saja menemukan perbedaan sebanyak 14.000 kira-kira di dalam masalah ibadah wal muamalah. Wa bainal Imam Ahmad bin Hanbal wa ustadzi, dan terjadi perbedaan antara Imam Ahmad bin Hanbal wa ustadzi lan gurune Imam Ahmad bin Hanbal pani Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi masaila kasiratin. Kadzalika khalika mungkunu la ma khosama akhadun minhum wala ada wala nasaba akhadun akhadan. Enggak saling maki-maki, enggak saling membodohkan. Imam Syafi'i berpendapat dalam salat subuh sunatan kunut. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal no kunut. Tapi cara menghargai ketika Imam Syafi'i ziarah datang makam Imam Ahmad bin Hanbal, beliau enggak kunut. Demikian pula Abu Hanifah enggak kunut. Imam Syafi'i ketika ziarah ke makamnya Abu Hanifah, beliau enggak kunut, menghormati pada Abu Hanifah yang berpendapat enggak ada kunut. Yang ada kunut nazilah. Bimasaila kasiratin kadzalik fama ada mengko ora nyatu sapa khadun minkum saking a'immah akhadan wong siji krana pendapate enggak sama terus satu ndak. Wala sanna alan ora nacat-nacat sapa khadun minkum sanga a'immah khadan wong siji.
wala haqdo dalan orang unek-unek ala sapa akadun minum sing imah hadan wong siji ndak saling dendam kesumutan ndak menerima pemberitahuan ini kuwi kadung anu wala nasabalan orang bangsakan sapa khatun khadan ila ada di wong siji ila khotoin dan ndak pernah mengatakan kamu itu keliru pantang. Maka Imam Syafi'i mengatakan ra'yi sawabun wa ra'yi khasmi khata'un yahtamilul sawab. Ra'yi sawabun yahtamil khata' wa ra'yi khasmi sawabun. Aku khata'un yahtamilul sawab. Enggak saling keblokaken. Balaya saluna bali ora gingsir-gingsir sapa sih a'immah iku yatahabuna si asian saling mengasihi sapa se a'immah wa yatasafuna lan padha milih-milih sapa se milihaken sapa se milihaken mendahulukan bahasa Inggrisnya memprioritaskan li ikhwanihi maring sedulure a'immah wayat ulan donga sapa kula wahidin lam korona a'immah bikul khairin kelawan ndindine kebagusan dia selalu mendoakan untuk mendapat yang baik wallahu a'lam bishawab al-fatihah.